Kadang-kadang mereka tuh mudah putus asa karena dengan hanya sudut pandang yang kurang luas saja ya. Jadi tetaplah berkarya ya, karena hidup kita ini jangan disia-siakan ya, hanya yang sebentar ini. Pokoknya bagaimana kita bisa menjadi baik, lebih baik dan terus baik. Jangan lupa nonton ini, subscribe, like, komen di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua yang ada di sana. Hari ini kita kedatangan seorang tamu Bos. istimewa juga ini karena beliau adalah bos beras yang ada di Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Boyolali. Beliau juga saat ini sedang melakukan pengembangan unit usaha, yakni usaha kuliner ya, usaha kuliner. Ya, nanti beliau ngasih namanya apa, kemudian spesifikasi usahanya seperti apa, nanti kita tanyakan lebih detail ke beliau, atau beliau nanti bercerita secara langsung ya. Monggo, Mas Bos, selamat datang di salah satu. Ini yang sebenarnya Bos yang tanya ini. Salah satu nanti calon studio kita ya. Mudah-mudahan ini jadi awalan untuk podcast berikutnya. Dan mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Oke, monggo Mas Bos diperkenalkan ya kepada sahabat semua. Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dayat ya. Kalau di Desa Pengkol atau pas kirim barang itu terkenalnya dengan Dayat Seleb. Jadi kalau nyari saya Dayat Seleb, ya itu insya Allah udah pada paham. Umur ya walaupun sudah tua tapi terlihat muda ya. Karena memang berbaur sama Cak Kuluk itu luar biasa ilmunya, bikin awet muda. Jadi ya seperti yang disampaikan Cak Kuluk tadi, alhamdulillah saya dikaruniai sebuah usaha. Ya, ini sebenarnya usaha warisan, Cak. Warisan dari orang tua yang sudah sejak saya kecil orang tua itu sudah merintis usaha tersebut. Kemudian alhamdulillah dilimpahkan ke saya ya, ini suatu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ya, bagaimana caranya saya membesarkan suatu amanah ini ya, tentunya dengan bantuan teman-teman itu juga sangat berpengaruh ya, terutama guru besar kita ini. Mungkin itu ya sepintas perkenalan dari saya ya. Nanti kalau memang mau kenal lebih detail lagi silahkan datang ke Pengkol, syukur-syukur sama pesan beras ya, dengan senang hati ya. Seperti itu, Cak. Oke. Kemudian informasinya sekarang sedang mengembangkan usaha kuliner juga ya. Ya. Usahanya konsepnya seperti apa itu? Itu latar belakangnya gimana itu? Ini usahanya baru belum ada 1 tahun ya? Belum, Cak, belum. Alhamdulillah ya. Karena memang saya sendiri ya, itu dari dulu dari sekolah itu sangat suka sekali berorganisasi ya. Jadi usaha kuliner itu bisa jadi ya, bisa saya namakan berkah dari berorganisasi. Karena kenapa ya? Ilmu itu tidak hanya didapatkan dengan studi saja, dengan berorganisasi, dengan bermasyarakat. Nah, alhasil itu ada ide ke sana, kemudian termasuk ada support juga dari teman-teman. Ternyata setelah diperhitungkan patut dan layak untuk dieksekusi ya, akhirnya itu dibentuklah usaha kuliner. Walaupun memang saat ini sedang merintis ya, itu juga dukungan motivator dari Cak Kuluk sendiri. Benar-benar luar biasa ini ya. Motivator. Alhamdulillah ya, dari kurang lebih baru sebelum Lebaran ya saya mulai dengan niat Bismillah
memberi kemanfaatan ya. Itu jadi visi misi kami itu intinya memberi manfaat. Jadi semakin banyak kita memberi manfaat ke orang lain, dan kita yakin manfaat itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Seperti itu untuk pondasinya ya. Mungkin secara spesifik bisa disampaikan kulinernya seperti apa gitu. Ya, untuk saat ini memang kita sedang mencari brand yang sesuai dengan keahlian kita ya. Karena memang saya sendiri hanya sebagai motoriknya saja. Jadi untuk pelaksana yaitu ya teman-teman di UB2, di UB Rest Area namanya nanti UB Rest Area aja. Biar agak piye kan. Jadi ya untuk menu-menu itu kita sesuaikan dari peminat masyarakat itu apa. Kita identifikasi lah lewat media online ya, lewat tanya jawab seperti ini dengan pancingan-pancingan. Kita selipkan sukanya makan apa ya, nanti kita produksi di situ. Jadi menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar ya. Sementara ini menu yang tersedia apa saja itu? Ya, untuk memang dari awal itu kita bukanya itu dari spek yang ringan-ringan dulu ya. Dari awal kita buka itu angkringan ya, angkringan. Karena kenapa kita pilih angkringan? Jadi untuk menentukan sistem itu agak lebih mudah, dan resikonya pun juga tidak terlalu besar apabila ada resiko, walaupun kita yakin resiko itu sudah kita tepis ya. Tapi ya hanya untuk antisipasi saja. Jadi kemudian angkringan alhamdulillah kita berkembang. Nah, ini kita yang lumayan itu untuk saat ini adalah ikan, aneka ikan, dan yang terbaru adalah ayam kampung utuh. Ya, ini ya, luar biasa, marginnya itu bisa ya. Ya mudah-mudahan saja ya sahabat-sahabat, mungkin itu mohon dukungannya agar kita para calon pengangguran itu punya kreativitas ya. Jadi walaupun kita tidak diakui di instansi tertentu atau di pabrik tertentu, tapi kita bisa tetap berkarya di wilayah masing-masing. Seperti itu, Cak. Mungkin bisa disampaikan juga lokasi usahanya di mana itu. Jadi kalau yang UB1 unit beras tadi ya, unit beras, kemudian UB2 itu kuliner ya. Itu alamatnya di mana masing-masing, atau mungkin sahabat bisa klik di map atau ini? Oh, untuk alamat ya, alamat kita sangat dekat dengan motivator kita, Cak Kolok. Ini hanya bersebelahan saja. Untuk UB1 ya, atau perberasan itu di sebelah selatannya Agro Helindo. Nah, yang tepatnya di Tugu Lilin, perempatan Tugu Lilin. Nah, sementara belum ada mapnya. Oke, nanti menyusul sebentar lagi. Insya Allah sudah ada sahabat semua. Ya, yang penting nanti kalau ke Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, tanya saja bos beras atau bos kuliner di sini, insya Allah ditunjukkan ke tempat beliau ya. Bisa. Sebenarnya ada yang belum disampaikan ya. Ini kayaknya beliau juga nggak ingin muluk-muluk. Sebenarnya di UB2 itu ada unit kayak kelontong ya. Jadi di sana juga memenuhi kebutuhan sehari-hari warga di sekitar terutama ya. Betul. Tapi sahabat semua yang kesini nanti ingin mencicipi menu di sana boleh. Nah, kalau di sini juga boleh ya. Nanti nomor WA-nya kita share ya. Siap. Jadi insya Allah bagi sahabat semua yang kangen dengan suasana angkringan atau suasana di desa, karena di depan kuliner beliau itu ada kolam ikan juga ya. Termasuk mancing juga boleh di sana. Boleh sekali. Boleh sekali ya. Oke, beliau cukup aktif untuk melakukan pengembangan usaha di Desa Pengkol, Karanggede, Boyolali.
Oke, selanjutnya ini yang mau saya tanyakan, kegiatan usahanya kan cukup banyak ini Mas ya. Ya. Jadi ada beras, kemudian ada warung kelontong, kemudian kuliner, kemudian termasuk aneka ikan hias, kemudian dengar-dengar organisasinya juga cukup banyak ya. Jadi itu. Ini bagaimana cara membagi waktu yang sama antara sampean dengan yang lain kan sama, tapi ada orang yang ngurusi satu aja sudah kelimpungan, sementara ini wah cukup banyak seperti itu, tapi saya lihat juga keseharian beliau juga tetap dengan senyuman ya. Ya, itu memang benar-benar. Gimana caranya itu? Itu sebenarnya sangat mudah, Cak. Itu kuncinya hanya ini dengan ini sama di sana. ini sama di sana. Ya, itu harus bersinergi ya. Maksudnya gimana tuh? Ya. Mungkin bisa disampaikan itu. Jadi walaupun kegiatan kita itu mungkin kalau ditata di meja ini tidak muat ya. Itu bagi Allah sangat mudah sekali ya. Jadi kita cukup yakin saja apapun aktivitas kita yang penting dengan didasarkan dengan ibadah, insya Allah nanti walaupun kita wah pas hari ini ada kiriman beras, dengan bersamaan itu ada pesanan kuliner juga. Ya entah kenapa ajaibnya itu nanti dengan tertata dengan sendirinya. Ya tentunya dengan sedikit manajemen kita lah. Ya, seperti itu mungkin ada suatu sahabat ya, kemudian ya di organisasi itu juga seperti itu. Saya itu juga heran, Kang Dayat, walaupun kegiatan itu sedemikian rupa, tapi ternyata dengan sendirinya itu waktu pas diminta kegiatan tersebut itu bisa luang. Ya. Mungkin itu bisa diambil hikmahnya juga seperti itu, Cak. Jadi ya kita jangan hanya cara Jawa yang jaga itu tidak ya. Ikhtiar itu memang kewajiban kita ya, untuk hasil ya nanti kita yang penting optimis saja. Alhasil nggih, alhamdulillah selama ini juga bisa berjalan. Seperti itu ya, sahabat semua ya. Jadi beliau cukup banyak kegiatannya sebenarnya, tapi kalau disampaikan di sini kayaknya nggak muat ya. Di video ini nggak akan muat ya. Nanti teman-teman bosan nanti menyimaknya. Terlebih karena beliau juga menyampaikan tadi kalau munculnya salah satu unit pengembangan usaha beliau itu dilatar belakangi oleh organisasi yang beliau ikuti ya, inspirasinya dari organisasi, makanya beliau kayaknya juga tetap harus berbagi karena benar, mungkin bagi beliau itu kalau meninggalkan organisasi seperti meninggalkan ruhnya kegiatan usaha ya. Jadi itu bisa jadi. Jadi nanti kalau usaha tanpa ruh malah bisa jadi ini gentayangan. gentayangan nggak sinkron. Ya. Oke, ini selanjutnya ada yang mau saya tanyakan lagi nih. Kira-kira impian atau harapan Mas Dayat terhadap sekitar bagaimana ya? Dari sekian banyak kegiatan usaha tadi, kemudian kegiatan sosial, itu punya keinginan atau cita-cita enggak ya? Atau cukup hanya ya pokoknya kegiatan usaha ya bagaimana cara mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kemudian dari segi kegiatan sosial ya biar ya patut tuh dapat pengakuan ya, atau itu saja atau ada keinginan yang lain mungkin? Tidak ya, untuk cita-cita itu saya rasa bagi setiap insan ya itu pasti ada lah ya, jadi cita-cita salah satu cita-cita saya kembangkan usaha tersebut ya tentunya tadi ya kita kembali di awal kita ingin memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Tentunya kalau jika manfaat kita sudah kita dapat akan membawa hal-hal positif di sekitar. Jadi kita intinya ingin memberikan hal-hal positif sebanyak mungkin di lingkungan ya, termasuk ya nggak usah di inilah apa yang negatif-negatif nggak usah di beberin di sini, nanti dengan sendirinya insya Allah lah. Jadi nanti kita bersama tim tentunya ya, kalau saya sendiri tidak bisa ya, tentu dengan tim
bagaimana kita mengubah. Tentunya setiap wilayah pastilah ada kendala-kendala, entah itu pembangunan atau pembangunan ada berbagai ini ya, pembangunan secara fisik, secara mental, secara ekonomi. Mungkin kita bisa ambil beberapa peran dulu atau salah satu peran kalau memang keinginannya semua peran. Nah, kita biar tidak muluk-muluk ambil bagian yang paling mudah dulu. Mungkin seperti itu saja. Oke. Mungkin ada kesan-pesan, mungkin ada pesan untuk sahabat semua, terutama generasi muda ya, generasi milenial ya. Iya. Oke ya, mungkin untuk khususnya ya untuk generasi muda di bawah saya ya, di bawah Cak Kluk juga, itu masih banyak sekali yang pemuda-pemuda yang berpotensi ya sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang mereka tuh mudah putus asa karena dengan hanya sudut pandang yang kurang luas saja ya. Jadi tetaplah berkarya ya, karena hidup kita ini jangan disia-siakan ya, hanya yang sebentar ini. Pokoknya bagaimana kita bisa menjadi baik, lebih baik dan terus baik, itu saja. Oke, terima kasih Mas Bos Dayat. Sama-sama ya. Demikian sahabat semua untuk kegiatan diskusi atau sharing kita pada kesempatan kali ini. Mohon support dan saran dari sahabat semua karena ini perdana dan ini kayaknya nanti akan jadi memoir ini. Karena kegiatan podcast kita pertama. Oke sahabat semua, terima kasih atas apresiasi dan perhatian dan supportnya dari saya dan Bos Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.